Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Kota Bau-Bau. Pagi ini saya bersama Bung Zainal Lia. Beliau biasa dipanggil KNL. Beliau punya talenta politik di Kota Bau-Bau. Cukup lumayan nama beliau kalau di Kota Bau-Bau ya, bicara sebuah aspek. Karena memang cakrawala berpikir beliau cukup lumayan dengan berbagai macam pengalaman organisasi di tingkat lokal sampai tingkat nasional. Selamat pagi kawan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang diskusi kita pagi ini kita berdiskusi tentang persoalan-persoalan pilpres. Dari 3 kandidat pilpres ini, kayaknya masing-masing punya slogan, slogan politik untuk menjadi magnet mengikat atau menarik suara. Namun ada satu slogan yang cukup menarik tentang perubahan Indonesia. Perubahan Indonesia dalam membangun Indonesia. Sementara posisi Indonesia hari ini sudah masuk dalam kategori negara yang sedang maju ya, atau sudah masuk kategori negara maju. Nah, untuk itu barangkali sangat menarik kalau kita berbicara tentang apa sih yang dimaksud dengan perubahan terhadap pilpres dari masing-masing kandidat ini. Ya, makasih. Jadi gini, saya mau buka diskusi kita ini dengan satu proposisi begini. Kita mau melihat terminologi perubahan ini pada perspektif katakanlah economic development atau pada perspektif politik. Dalam pengertian begini, politik yang saya maksud itu adalah di ranah praksis. Nah, kenapa saya membedakan kedua ini? Karena begini, di politik itu orang bisa bicara satu pernyataan lengkap dengan argumentasinya dan dianggap logis. Di sisi pada saat berbeda orang berbicara atau dia sendiri berbicara pernyataan yang seluruh argumentasinya juga dianggap logis tapi saling bertentangan. Artinya, jadi dua-dua pernyataan itu di waktu yang berbeda itu saling menegasikan antara satu dan lainnya, tapi dua-dua menjadi logis. Nah, kenapa itu? Karena di politik itu dalam tataran praksis tadi saya bilang tidak ada parameternya. Saya kasih contoh sederhana. Rocky Gerung misalnya, yang sekarang banyak dilakukan orang itu kan. Saya pernah ditanya sih, beberapa orang seperti Inan tanya saya bagaimana? Oh, dia brilian sebagai ilmuwan, sebagai akademisi. Tapi sebagai politisi banyak bola lepas juga. Saya kasih contoh aja. Dulu dia pernah bilang, Undang-Undang 45 itu harus berubah. Harus bisa diubah. Kenapa? Karena dia sendiri dalam satu pasalnya mengatakan dia boleh diubah dengan syarat tertentu. Dan itu benar. Tapi ketika bergulir ide 3 periode masa jabatan, 3 periode masa jabatan dengan didahului dengan amandemen konstitusi, ada perubahan, mereka bilang haram hukumnya berubah itu. Haram hukumnya. Oh, Refli Harun sebagai akademisi pasti tahu lah bahwa dasar itu bisa dirubah karena dia ahli hukum. Saya aja tahu, yang tidak profesor. Tetapi malah dia tulis itu perampok konstitusi. Zainal Arifin Muchtar. Tapi satu retorika lah semua ini. Dia Denny Indrayana, ini profesor semua. Artinya apa? Di politik itu memang tidak ada ukurannya. Semua hal bisa benar meskipun berbeda-beda saling bertentangan. Tidak standar. Tidak ada parameter. Nah, padahal kan dalam kaidah logika dua hal yang bertentangan itu tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satu salah atau bahkan kedua-duanya salah. Tidak mungkin dua-dua benar. Itu politik. Banyak contoh itu. Termasuk kalau kita mengangkat contoh yang paling aktual ini soal MK kemarin. Bagi saya itu bukan putusan etik, itu putusan politik. Putusan politik. Kenapa putusan kompromi? Saya kasih contoh saya sederhana. Karena dia sudah masuk pada tataran politik. Ada deal di dalamnya. Ya, bukan deal lah. Saya pikir tidak ada standar. Ada double standar begitu. Karena tidak ada kejelasan tuh. Semua diinterpretasi secara politik. Jadi bagi saya keputusan MK itu sekedar untuk meredam suasana politik yang ada. Meskipun dalam masa syukur juga dimungkinkan, artinya bukan keadilan, tetapi kemanfaatannya yang dilihat. Asas manfaat. Nah, saya kasih contoh saya sederhana. Kita bicara apanya misalnya? Argumentasinya dulu ya. Orang-orang yang kemarin mengusul misalnya untuk menghilangkan
presidensial threshold 20%. Mereka berkali-kali itu, meskipun Mahkamah Konstitusi mengatakan waktu itu ini nggak boleh. Ini adalah open legal policy, artinya menjadi kewenangan DPR mau rubah atau tidak. Kalau mereka bilang dah itu boleh kok dirubah, karena tidak boleh ada itu anti demokrasi, itu 20% membatasi orang. Oke. Sekarang hal yang sama ini, hal yang sama ketika masuk dalam kategori syarat capres. Nah, MK mengatakan itu bisa dirubah. Kalau saya mengatakan sebenarnya norma 40 tahun itu tidak dirubah ya, tapi dia memberi interpretasi bahwa orang yang sudah berkarir sebagai politisi dan berhasil secara elected ya, terpilih, itu boleh. Iya. Dan bagi saya cocok, itu keputusan yang sangat secara substansi bagus sekali. Saya bilang tidak bagus. Dan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Seandainya bukan Gibran kan pasti tidak ada masalah ini barang. Dan ujinya sudah jelas. Ya, karena dia. Nah, apa yang terjadi? Oh, ribut semua. Itu nggak boleh. MK nggak boleh, itu open legal policy. Harus DPR yang memutuskan itu, coba. Padahal kalau kita mau berpikir 40 tahun itu dasar pemikirannya apa? Nggak ada, itu kesepakatan DPR aja. Dari 35 sama begini, Pak Tony. Anda kan dulu aktivis ya, pernah jadi ketua SMPT dan sebagainya. Sebelum kita terpilih itu kan ada perdebatan kriteria. Ribut malah. Dan itu bukan untuk menyeleksi supaya yang berkualitas. Sekedar menjatuhkan lawan. Artinya tidak ada nilai-nilai yang sakral di situ. Nah, dua hal yang berbeda ini parameternya tidak ada. Kita bicara soal pelanggaran etik misalnya. Apakah Anwar Usman melanggar etik? Saya bukan membela ya. Saya independen. Saya bukan. Ya, kita coba melihat. Ya, kita coba melihat. Nanti sengaja karena di aktual saya coba bahas. Nanti saya masuk pada soal ekonomi yang jadi isu pilpres. Nah, bedanya. Nah, coba kita lihat apa yang dimaksud dengan konflik of interest. Kalau kita baca rumusannya itu kan berlaku sebelum ada MK, Undang-Undang Kehakiman, berlaku untuk hakim pada perkara-perkara yang menyangkut orang. Misalnya perdata, pidana, atau selisih hasil di MK. Itu pasti. Nah, apakah menyangkut norma itu juga termasuk konflik of interest? Oh, sekarang jadi iya. Dulu tidak itu. Buktinya apa? Saya kasih bukti ya. Tiga-tiga ini mantan ketua MK. Gimli pernah mencabut undang-undang yang memberi kewenangan kepada KY untuk membatasi KY sebagai institusi yang berwenang untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi. Artinya yang berkepentingan norma siapa? Mahkamah Konstitusi. Mereka cabut norma itu. Apa tidak konflik of interest? Padahal itu untuk mereka. Untuk mereka. Bagian dari mereka. 9-9-nya mencabut itu. Itu. Di zaman Mahfud juga ada begitu. Yang ketiga lagi saldi Isra. Ada JR tentang bahwa hakim Mahkamah Konstitusi itu harus berumur 55 tahun minimal. Itu ditolak. Yang menolak siapa? Termasuk saldi Isra karena dia belum 50 tahun, 55 waktu itu. Apa tidak konflik of interest? Artinya keputusan-keputusan di zamannya Gimli, Mahfud, dan Saldi ini kemarin itu sudah harus menjadi jurisprudensi. Nah, saya tidak mengatakan bahwa Anwar Usman itu tidak punya motif untuk membantu ponakannya. Itu manusiawi sekali. Tapi ini terjadi karena tidak adanya aturan yang jelas. Batasan konflik of interest seperti apa. Nah, karena dia masuk dalam politik, dia menjadi standar ganda. Itulah, jadi politik itu, Amin Rais, banyaklah contoh itu. Kalau dia ribut juga tentang ini, kacau juga. Dia yang pertama itu, Gus Dur jadi itu kan manipulasinya Amin Rais. Karena tidak punya persyaratan formal, yang terpenuhi cuma Yusril, calon tunggal waktu itu. Tapi udahlah, karena Yusril tidak diinginkan, dia buatlah bahwa ini 3 calon, Megawati, Gus Dur. Belakangan kan terungkap bahwa Gus Dur itu bukan urus di polisi kelakuan baiknya, dia tahu tangan sendiri. Yang pertama bernama Wahid baru benar tidak pernah melakukan perbuatan ini, tidak pernah dipidana, jadi tidak pernah pilot, jadi tahu-tahu bukan pengadilan. Nah, itu diakui oleh Hovifah, sungguh-sungguh dia bawa. Jadi apa saya mau bilang, ya udahlah, itu kan MK meskipun itu keputusan kompromi. Kenapa kompromi saya mau bilang? Arief Hidayat 2 kali sudah melanggar etik, bahkan dia lobby anggota DPR supaya dia dipilih sebagai putusan dari lembaga legislatif. Langgar etik, tapi sekarang aja sanksi ringan, saya kan harus sanksi berat juga. Jadi itu saya pikir keputusannya bukan keputusan etik, keputusan politik, kompromi dia. Kompromi supaya udahlah berada dalam suasana yang ribut. Nah, secara substantif bagus sekali putusan itu karena memberi dasar berpikirnya logis gitu. Dasar berpikirnya logis bahwa orang yang sudah punya karir, punya kemampuan boleh. Nah, hanya karena Gibran di situ. Jadi itu apa yang saya kembali kepada persoalan kita. Politik itu tidak punya parameter, sehingga orang boleh bicara apa saja seperti yang kita bilang tadi. Itu sebenarnya hanya terkait dengan soal
jargon-jargon untuk politik elektoral seorang terpilih, dan banyak contohnya. Kalau kita misalnya nisbatkan itu pada Anies, kampanye gubernurnya juga begitu, nggak jelas substansinya. Karena saya tim sukses waktu itu, meskipun tidak organik ya. Nah, itu tidak terjadi pada ekonomi. Ekonomi lain lagi kalau kita bicara economic development misalnya. Itu kasusnya lain. Ya, dia perubahan, dia tidak boleh seperti seperti politik yang tidak punya parameter. Kalau sini parameternya jelas. Iya. Jadi ketika kita bicara perubahan seperti apa? Kan itu pertanyaannya. Nah, itu ya. Nah, jadi begini ya. Saya kasih contoh pada pilkada DKI saja. Kita bicara frame-nya dulu. Ada jargon pembangunan tanpa penggusuran, karena Ahok diidentikan penggusur. Sekarang dalam penalaran akademik, dan Anies pasti tahu karena dia akademisi nomor 1 di Republik ini, kawan saya dia. Semua keinginan itu pasti baik, tapi yang namanya keinginan itu ada di kepala, ya kan? Dia belum berada di ranah praksis. Saya ingin ini, saya ingin, tidak ada keinginan jelek, pasti bagus semua. Penalaran akademik adalah bukan soal bagaimana keinginan itu, pasti mulia dia, seberapa, tapi bagaimana keinginan itu dengan alat, kesatuan dengan alat untuk mencapainya. Artinya pada pemaparan visi misi, ketika Anda mengatakan pembangunan tanpa penggusuran, bagaimana caranya? Iya. Kan itu yang terpenting. Ini barang-barang daerah padat ini harus ada penggusuran. Betul. Jadi dalam penalaran saya ingin ini, kan bukan soal keinginannya. Yang terpenting bagaimana cara itu bisa dicapai. Karena keinginan itu pasti bagus. Iya. Mana ada keinginan yang tidak baik. Iya, benar. Saya ingin ini, biasa 1000 keinginan, tapi dia realistis apa tidak? Kan itu persoalannya. Nah, menguji dia realistis apa tidak itu ada ukurannya. Kita harus mampu menjelaskan mekanismenya, berikut alat yang akan digunakan seperti apa sehingga keinginan itu bisa kita wujudkan. Iya. Nah, dalam pemaparan visi-misi kita disampaikan ada visi, apa misinya, Iya. bagaimana programnya sehingga tercapai. Iya. Nah, kita bicara slogan, bagaimana mau tidak menggusur? Kalau kalian 30 meter, tinggal 5 meter. Nah, ketika digusur, apa mau digusur jadi 30 meter supaya normal, ditambah jalan ekspresi 6 meter, orang-orangnya ditaruh di atas sungai, kan tidak mungkin, melayang. Pasti menggusur. Iya. Jadi, itulah karena tidak punya parameter, karena dia jargon politik. Sementara ekonomi tidak bisa, harus ada jelas seperti itu parameternya. Tapi kan begini, Ya. dia melihat perubahan dalam tatanan pemerintahan yang terjadi hari ini, sehingga kenapa disuarakan itu perubahan. Sebenarnya menurut mereka tatanannya, Tatanan apa contohnya itu? tatanan pemerintahan, Salah satu yang mau tatanan pemerintahan ya, tatanan politik, tatanan ekonomi, ekonomi terkait investasi, keterlibatan asing dan sebagainya. Ya ini menarik. Kemudian terkait rencana perpindahan ibu kota negara. Ya. Nah kan memang kalau dari slogan perubahan, mereka kan tidak menginginkan itu. Sementara itu bagian dari sebuah perubahan. Nah, perubahan seperti apa nih yang dimaksud? Gini ya, saya coba ya kita bicara. Itu tadi menarik lah ini, karena kita dapat poinnya nih perubahan. Kita bicara soal investasi asing, kita bicara soal apalagi namanya tadi hilirisasi misalnya dan sebagainya ya, utang gitu ya. Nah, saya kasih contoh satu saja dulu. Kita mulai yang paling aneh. Anies, dia mengatakan meskipun dia tidak lakukan saat DKI, nah itu mungkin kewenangan pusat ya. Pajak itu harus diturunkan. Iya. Menurut saya itu tidak realistis dan pasti mustahil bisa diturunkan, bisa dilakukan. Kenapa? Kondisi objektif kita tidak memungkinkan. Siapapun presidennya pasti akan menaikkan pajak. Siapapun. Iya. Kenapa? Rasio tax kita berapa sekarang? 10%. Iya. 10% itu bos tidak bisa membiayai seluruh kegiatan negara yang begini besar dan masif. Iya. Kecil itu. Kecil sekali. Kecil. Mulai kasih DAU semua daerah. Belum dana-dana misalnya ada bencana alam, dana-dana sosial seperti kartu macam-macam itu kan. Kesehatan gratis yang tidak mampu. Dari mana mau dapat duitnya? Emergensi dan Macam-macam. Dari mana dapat duitnya? Iya. Nggak mungkin. Pasti dinaikkan. Pajak kita termasuk yang terendah. Siapapun presidennya. Jadi itu ada di tataran politik. Tidak akan bisa dilaksanakan. Percaya saya. BBM bisa nggak diturunkan? Iya. Semua calon presiden berbicara ketika kampanye mengkritik itu lawannya pemerintah yang ada menaikkan BBM. Dan dia percaya tidak akan naikkan. Bisa dilakukan? Tidak mungkin. Iya. Mau subsidi seperti sekarang dengan harga seperti sekarang,
Berapa dana pemerintah? Karena intervensi pasar oleh itu butuh biaya yang besar dan kita tidak punya kemewahan seperti itu. Tidak bisa kita menahan. Amerika saja yang begitu kaya raya tidak berani subsidi habis-habisan semua hal termasuk BBM-nya. Apalagi Indonesia di tengah krisis seperti ini. Jadi itu semua tidak masuk akal. Saya kasih begini ya, lagi panjang ini. Saya mau cerita, dalam ekonomi itu ada namanya ICOR. Ukuran untuk melihat berapa uang investasi yang dibutuhkan, rasionya terhadap PDB untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, growth. Karena semua bicara growth. Tantangan kita ke depan ini kan semua bicara tentang bagaimana keluar dari jebakan middle income trap. Jebakan negara-negara kelas menengah seperti yang terjadi di negara Latin, itu dari tahun 70 mereka sudah capek tapi tidak bisa keluar. Dan kita dengar Jokowi sendiri kan mengingatkan kita hanya periode 13 tahun. Yang kalau salah kita kelola kesempatan hilang. Kita akan terjebak pada kelas menengah dan tidak bisa keluar. Negara-negara menengah maksud saya tidak akan keluar jadi negara maju. Jokowi memaksakan itu. Ya, tidak, itu sudah jadi kesepakatan. Artinya Jokowi menyampaikan. Sehingga dan itu sudah jadi kesepakatan umum bahwa kita hanya punya butuh 13 tahun. Artinya 2 kali periode ini menentukan. Kalau visinya salah, peluang emas itu hilang. Apakah ini dalam tanda kutip ya, sehingga beliau mendorong anaknya? Saya tidak masuk ke situ. Saya bicara pada perubahannya teknologi. Ya gini, untuk bisa mencapai itu, kita keluar dari itu, kita punya pertumbuhan ekonomi itu minimal kalau saya dengar para ekonom itu 6%. Sekarang kan 5%. Dengan kondisi itu minim, berarti kita di bawah itu. Di bawah. Dengan kondisi sekarang memang 5% itu satu yang sulit. Indonesia masuk hari ini kalau Bank Dunia bilang kita 5 negara nomor 5 di dunia yang pertumbuhan ekonominya tertinggi pasca Covid. Di negara-negara maju Amerika itu hanya 1%, termasuk Cina. Gitu. Inflasi kita paling rendah di Asia hanya 4%. Kalau kita bandingkan dengan Turki yang 60%. Yang kalau Indonesia pasti jatuh presiden. Inilah yang menjelaskan inflasi ini sehingga Jokowi punya approval rating itu sampai 80%. Harga-harga stabil dan sebagainya. Nah, apa yang saya mau bilang tadi, untuk bisa mencapai keluar dari jebakan itu ada yang menghitung 7%. Ada yang bilang ICOR-nya itu harus 6%. Nah, 6,5 lah sekarang. Pertumbuhan ekonominya 6%. Nah, para ekonom menghitung ICOR-nya itu kan 6,5 sekarang. Rasio investasi itu kan. Artinya kalau kita mau tumbuh 6%, berarti 6,5 kali 9 kali 6, 39% dari PDB. Hari ini PDB kita, rasio tabungan domestik kita itu, rasionya terhadap PDB itu hanya 34%. Artinya kalau standarnya ICOR-nya 5 itu cukup. 30 tabungan masyarakat 34% itu. Tapi karena standarnya 6,5, maka kita butuh 39% rasio terhadap PDB. Artinya 34. Ada selisih 5%. Pertanyaan dari mana mau ditutup ini? Ambil dari mana gitu? Ambil dari mana? Apakah peran investasi asing itu penting? Itu. Jadi jawabannya ada 4. Ada peluang itu pilihannya. Pertama adalah menarik investasi dengan cara PMA, penanaman modal asing. Itu menutup kekurangan itu. Saya kita bisa. Atau berhutang, menutup selisih gapnya itu dengan hutang 5%. Atau bisa juga ICOR-nya diturunkan dari 6, diturunkan. Biasanya aja, ya dengan catatan kapasitas ekonominya ditingkatkan. Jadi sesuatu yang kecil begini tumbuh berkali-kali dibanding yang besar tapi tumbuh 2 kali kan jauh lebih besar. Ditingkatkan. Cara meningkatkannya bagaimana? Efisiensi dari peraturan, regulasi jangan high cost dan sebagainya. Sumber daya manusia harus bagus. Lapangan kerja terbuka, diperlebar, kapasitas ekonomi meningkat. Nah, sampai kan sudah dilakukan Jokowi. Sudah dilakukan. Nah, hilirisasi misalnya. Sekarang ini. Ya. Apa kita mau rubah itu? Apa kita mau biarkan dulu seperti kita punya Pertamina, kita punya BBM, kita bom oil jadi sekjen oke kita. Subroto. Tapi kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Karena diambilnya. Iya. Secara ekonomi tidak. Iya. Pertama kenapa? Kita tidak punya kilang untuk memproduksi kita punya minyak. Orang beli mentah. Bawa ke Singapura. Multinational corporation. Amerika ada di sini semua Singapura. Diolah di sana, dia jual lagi kita di harga mahal.
Itu yang Jokowi marah. Kenapa sekian puluh tahun dia tidak punya kilang? Karena ini permainan juga para mafia di dalam. Tidak mau ada karena mereka dapat fee. Dapat mafia dari fee. proses. Iya. Inilah sekarang yang disebut apa konglomerat hitam yang banyak bermain ini kaki tangan multinasional corporation. Dan kalau kita di kampus itu kan diskusi tentang MNC itu dia lebih ganas dari negara itu. Karena tidak ada belas kasihan, tidak ada etika di situ, tidak ada semua di situ. Dan sekian habis. Nah, sekarang kan kita jadi eksportir. Kita hanya memproduksi 800 barel per hari, sementara kebutuhan lebih dari 2 kali lipat. Nah, belum lagi kita harus kirim mentah, kemudian diolah. Makanya Petra dibubarkan, itu secara mafia semua dulu. Nah, hilirisasi ini untuk dibuat industri, tidak ada jalan kita harus bikin industri. Siapapun itu, kalau mau itu bodoh dia. Artinya industri supaya ini jangan diberikan mentahnya. Cukuplah kalian menjajah kami sekian ratus tahun mengambil bangun, kau kaya karena kita. Amerika itu kaya bos, sudah habis duitnya, habis perang, ditolong oleh adanya Freeport. Kita tidak dapat apa-apa Papua, tapi daerah termiskin. Apa kita mau terus seperti itu? Di Freeport sebagai apa ya, donatur pembangunan? Iya, itu kan imbalnya Pak Harto dinaikkan oleh Amerika mengalahkan Soekarno, mengkudeta Soekarno. Dapatlah 1 hari, tidak sampainya 1 minggu setelah dilantik langsung pada tangan ke Freeport. Dan kita hanya dapat, katanya di perjanjian itu sahamnya kita 9, tapi sebenarnya hanya 5,4. Juga ya? Iya, karena 40% sudah diinjau oleh Rio Tinto Australia. Nah, peluang ini dapatlah Jokowi rebut itu. Hampir sehari. Ya, dia 4,5 berarti 51 ya sekitar 45%. Berarti hampir setengah ya? Ya, Terus lebih 61. Nah, yang dimaksud dengan perubahan dari slogan-slogannya itu dia yang saya tidak mengerti. Apa yang mau dirubah? Tidak bisa. Karena kalau saya ini kan senang dengan pendekatan strukturalis. Kita punya constraint di situ. Nggak bisa. Nggak mungkin itu berubah. Apa yang mau dirubah oleh ekonomi kita? Mau kita kasih contoh lagi satu. Kebijakan Anies itu kan setelah di DKI misalnya. Itu visinya malah deindustrialisasi, melihat investasi asing sebagai ancaman. Apa yang terjadi? Industri itu lari semua keluar. Lari ke Semarang, sebagian ke luar negeri. Karena tidak welcome. Padahal di negara dia membuka. Kita bisa baca dengan rata-rata investasi. 2020 DKI ke 2021 naik, tapi sedikit sekali. 2021 ke 2022 anjlok luar biasa. Jatuh. Nah, kalau kita bandingkan dengan Semarang misalnya, bukan karena konstatasi pilpres, tapi orang sering membandingkan, jadi kita dapat datanya. Semarang itu 2020 ke 2021 sedikit kenaikannya. Tapi 2021 ke 2022 hampir 100%. Karena dia menampung imbas dari DKI itu. Ya ada. Akibatnya terjadi apa? Kemiskinan ekstrim di Semarang turun. DKI naik tuh. Naik, bisa dibuka datanya. Nah, jadi kita berpikir perubahannya seperti apa? Kan tidak ada juga yang ditawarkan, tidak jelas. Kita lihat lagi kemarin di Mata Najwa itu. Bukan Mata Najwa ya, di UGM yang dipandu oleh Najwa Shihab. Ada pernyataan Asia yang lucu juga menurut saya. Artinya antara pertanyaan dan jawaban itu tidak nyambung. Saya kasih contoh, dia tanya begini. Ya, dia mengkampanyekan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kita ini sekaligus mencegah terjadinya urbanisasi, gitu ya. Dengan itu, maka harus ada minimal 14 kota besar di Indonesia. Minimal untuk memacu pertumbuhan sebagai memacu pertumbuhan ekonomi. Jangan hanya Jawa, jangan hanya Jakarta, jangan hanya Surabaya, di luar Jawa. Nah, itu kan keinginan mulia. Siapa yang mau bantah itu? Mulia. Ketika ditanya oleh Najwa Shihab, bisa dibuka di YouTube itu. Konkretnya seperti apa itu supaya agenda supaya itu keinginan bisa terwujud. Agenda protes ya, supaya bisa terwujud. Jawabannya apa? Bagaimana kita berpihak kepada UMKM dan pengusaha mikro? Kan itu jawabannya. Sekarang ini bank-bank itu susah memberi UMKM karena dia sektor informal. Pada itu membuka lapangan kerja. Kembali. Itu benar, betul itu benar. Tetapi bukan menjawab pertanyaan. Benarnya di mana? Kalau pertanyaannya apakah ekonomi kita itu tumbuh dari bawah atau dari atas? Kalau dari bawah ya sudah. Ya. Pengusaha-pengusaha dihidupkan, diberi iklim yang bagus. Bagaimana akses perbankannya dan sebagainya. Kan kesulitan kita itu kan di situ. Jadi kayak OKOC ada sampai 12 kali dilatih, nggak perlu itu. Kita ini bukan tidak tahu mancing.
Tapi mau mancing di mana? Karena laut dan sungai sudah dikuasai orang. Kalau kita tidak punya modal bagaimana? Biar kita punya ilmu kan? Benar. Kita tidak ada dikasih modal. Iya. Padahal janjinya dikasih modal, dijualkan, tinggal menerima hasil. Tidak ada. Nah, kita bicara kembali kepada pertanyaan tadi Najwa. Kalau kita mau buka supaya banyak sektor informal di daerah, boleh aja, itu bagus untuk menjawab pertanyaan bahwa kita mau pertemuan dari mana, dari bawah atau dari atas, ya kan? Dan Jokowi sudah lakukan ini, karena menggeser kalau kita bicara pajak tadi. Selama ini kenapa kita punya ICOR-nya itu pajak kita kan APBN kita itu 80% pajak sekarang. Nah, dari mana sumbernya? Itu korporasi. Dan sumber daya alam ya. Iya. Makanya tergantung kita pada itu. Kalau batu bara naik, pajak kita juga naik tuh. Iya, iya. Nah, itu. Otomatis. Otomatis. Iya, iya. Nah, sekarang turun, itu lagi kan gitu. Nah, maka digeser lah ini. Supaya tadi ICOR-nya diturunkan, digeserlah basisnya tax base itu ke arah individu income gitu. Jadi masing-masing kita tuh dipacu untuk jadi pengusaha tumbuh sehingga produktivitas setiap negara itu meningkat. Jadi bukan sekali mengandalkan pada korporasi saja. Iya. Yang lain hanya menerima trickle down effect. Jadi itu biasanya. Caranya dari sumber daya alam, sumber daya manusia ditingkatkan. Itu kan program keduanya Jokowi prioritas tuh hari ini. Yang kemudian Anies bicara gitu. Nah, kita bicara lagi tadi kembali kepada soal kita tadi. Jadi data yang ada menunjukkan bahwa UMKM mikro itu justru lebih banyak di kota, bukan di daerah. Artinya kalau kita mau menjawab pertanyaan bagaimana supaya mereka tidak terjadi migrasi, tidak terjadi peristiwa pull and push and pull istilahnya. Kenapa banyak orang TKW ke Arab Saudi misalnya? Karena di sana banyak lapangan kerja, kan gitu. Ya. Jadi di sana pull, di sini push. Karena di sini kekurangan kelebihan orang push lari ke sana. Nah kalau itu jawabannya tidak bisa. Kalau itu pertanyaan tidak bisa jawabannya itu UMKM, karena UMKM itu pasti lebih banyak di Jawa, pasti lebih banyak di kota. Iya, iya. Pasti itu, Pasti. tidak mungkin. Nah, teori yang benar itu adalah bagaimana memasukkan keunggulan komparatif wilayah ini dalam perencanaan pembangunan. Terlibat dia. Nah, buka lapangan kerja. Saya kasih contoh. Jokowi bangun Mandalika karena keunggulan wilayah di situ. Dia bangun lagi apa lagi terakhir ini di NTT yang kemarin KTT ASEAN itu. Iya, iya. Ya KTT ASEAN kan, Mandalika ini kan ada sirkuit apa semua kan. Nah, di KTT ASEAN kemarin yang di sana di Labuan Bajo yang berkualitas premium. Itu keunggulan daerah dimasukkan dalam keunggulan wilayah dimasukkan dalam program perencanaan pembangunan. Sehingga kemudian dia akan menyerap lapangan kerja mulai dari yang besar, yang padat modal sampai yang padat karya, Iya, yang sampai mikro. yang Jadi itu jawabannya. Yang kedua membuka aksesibilitas. Sulawesi Tenggara itu kenapa saya usulkan 2 provinsi? Karena itu tadi. Kita ini punya potensi sehingga mengeluarkan slogan itu Sulawesi Tenggara masa depan Indonesia. Tapi tahu nggak, Pak Tony? Ada 2 daerah kabupaten kota dulu, sekarang sudah berubah ini, yang masuk dalam kawasan daerah tertinggal. Artinya ironi, karena kita punya potensi besar. Kenapa? Soal infrastruktur, aksesibilitas antar daerah. Jadi kurangnya prasarana dasar menyebabkan membatasi bagaimana kita meningkatkan, memperbesar kapasitas ekonomi kita. Sementara itu harus dibuka. Harus dibuka. Artinya siapapun presidennya pasti kau bicara infrastruktur. Nah terus pertanyaannya perubahan seperti apa? Perubahan seperti apa menurut itu kita belum dengar jawabannya. Karena antara keinginan dengan program tidak nyambung ini barang. Mungkin kita tunggu sampai visi misinya kelar. Ya, artinya saya mau gambarkan bagaimana kondisi objektif kita. Bahwa kalau hari ini sudah bicara tentang pengurangan pajak, IMB harus dihilangkan, itu bullshit. Nonsense itu. Kalau dengan slogan Indonesia Maju, Semua kan bicara, artinya begini. Pada saat visi misi, saya tidak akan melihat, kalau kita kan banyak kritik ini. Kenapa visi misi kemarin itu tidak ada berbeda? Hanya pada soal bagaimana implementasi. Semua isu besarnya sama, Prabowo, Jokowi sama. Orang bilang kok nyambung, memang visi misinya sama karena memang ruang yang tersedia seperti itu. Jadi kita tidak mungkin, kita harus tunduk pada realitas objektif yang ada. Makanya merancang sebuah program itu pasti kita berangkat pada realitas objektif. Enggak boleh kita tidak merancang itu di awang-awang kayak gitu. Iya. Jadi memang harus dibedakan kata perubahan ini sebagai slogan yang harus dibaca dalam perspektif politik yang tidak punya parameter dengan ya tadi secara keilmuan terutama di bidang ekonomi. Iya. Nggak ada ruangnya. Siapapun presiden kelak